Ya, baik. Terima kasih kepada Mbak Aprilia atas pengantarnya. Pertama saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali ya diundang oleh PSHK FHUII hari ini. Selamat Milad yang ke-16 untuk PSHK Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Tahun depan di tahun pemilu akan genap berusia 17 tahun. Kalau di pemilu itu berarti sudah bisa menggunakan hak pilih. Nah, PSHK ini sedang jadi rebutan di antara para aktor dan kontestan politik begitu ya. Semoga di tengah situasi biasanya kalau pemilih pemula itu sedang jadi rebutan, kalau tidak betul-betul diajak solid begitu ya, atau tidak betul-betul ditemani, itu jangan-jangan nanti bisa tergelincir. Tetapi saya yakin kalau PSHK tidak akan seperti itu. PSHK sudah membuktikan kontribusi, konsistensi, komitmen, dan saya yakin kalau ibarat pemilih, ini adalah PSHK ini yang akan mengubah pemilu Indonesia ke jalan yang terang, ke jalan yang betul-betul menghadirkan esensi mengapa kita memerlukan pemilu yang demokratis untuk tadi ya, menjaga konstitusi kita, menjaga arah perjalanan bangsa kita dan mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara. Jadi selamat milad kepada PSHK FHUII, jadilah pencerah ya untuk dunia hukum, demokrasi dan konstitusi di Indonesia. Nah, saya lanjut. Saya juga ingin berterima kasih kepada profesor saya yang meskipun bukan guru secara struktural dan resmi, tetapi merupakan mentor dan guru buat saya. Tadi saya itu seperti mendapatkan Prof bimbingan disertasi gratis ya. Terima kasih ya Prof Susi ya, catatan saya sudah banyak sekali. Saya senang sekali ini ada di YouTube. Jadi kalau ada yang terlewat, nanti saya bisa lihat penjelasannya di YouTube dan nanti juga PPT-nya saya tunggu. Saya ingin melanjutkan saja tadi yang sudah disampaikan oleh Prof Susi dengan sangat luar biasa, sangat komprehensif dan rasanya sangat mencerahkan ya, insya Allah menjadi amal jariah ilmu yang bermanfaat terus-menerus dari beliau untuk kita semua. Nah, tema yang diberikan pada saya adalah tinjauan konstitusional tentang pemilihan umum dan daerah, refleksi 2022 dan tantangan 2023-2024. Saya ingin mengawali dengan pertama soal klasifikasi rezim yang saat ini, kalau boleh dirujuk, saya merujuk kepada International IDEA ya, Institute for Democracy and Electoral Assistance. Jadi IDEA itu mengklasifikasi rezim negara-negara di dunia itu menjadi tiga. Satu demokrasi, dua hybrid regime, dan yang ketiga adalah otoritarian begitu. Nah, kalau kita lihat di sini apa bedanya antara demokrasi, hybrid regime dan authoritarian regime adalah salah satunya pada bentuk praktik pemilu yang kompetitif atau tidak gitu ya. Kalau demokrasi itu secara minimum dia menyaratkan adanya praktik pemilu yang kompetitif di mana para kekuatan penyeimbang atau oposisi itu punya kemampuan yang realistis untuk mengakses kekuasaan. Jadi itu yang tidak tersedia dalam klasifikasi negara yang dikelompokkan sebagai negara hybrid regime atau otoritarian begitu. Nah, ini juga bisa dilihat di layar, termasuk juga negara yang hybrid regime dan otoritarian memberikan ruang yang sangat sempit bagi kebebasan sipil dan juga media di dalam ambil peran terhadap tata kelola bernegara. Nah, kalau kita lihat ini yang sebenarnya perlu menjadi warning ya di dalam perjalanan negara-negara di dunia, kita memperhatikan memang ada negara yang dari otoritarian lalu kemudian bertransformasi menjadi negara demokrasi. Contohnya pada 2017 ada Gambia, 2018 ada Armenia, Malaysia, kemudian 2020 Bolivia dan 2021 Zambia. Nah, tetapi juga ada negara-negara yang demokrasi kemudian dia menjadi negara yang hybrid regime dan juga otoritarian. Kita bisa lihat di layar misalnya bagaimana Afghanistan kemudian dari hybrid regime menjadi negara otoritarian. Venezuela, Nicaragua, Mauritania, Kamerun, Zimbabwe,
lalu kemudian Republik Demokratik Kongo, Mali, dan seterusnya. Jadi ini yang mestinya menjadi betul-betul refleksi bahwa demokrasi memang tidak bisa taken for granted. Demokrasi tidak bisa diterima sebagai sebuah pemberian, tetapi dia memang harus dikelola, diproteksi, dihidupkan, supaya dia tidak bertransformasi menjadi rezim yang justru tadi ya, apakah beralih dari demokrasi, kemudian hybrid regime dan juga rezim yang otoriter. Nah, ini sebenarnya menjadi pembelajaran, tetapi meskipun dari penjelasan Prof. Susi tadi, ini berkaitan dengan salah satu yang saya akan sampaikan di penutup, ya membuat saya sendiri yang sudah bergiat di isu demokrasi cukup lama ya, sejak 99, saya tidak mau pesimis ya, tetapi kok kerja kerasnya nggak selesai-selesai ya Prof ya. Dan makin melelahkan nampaknya begitu. Jadi dari semua lini yang tadinya kita sangat bangga promosikan dalam pergaulan internasional, diplomasi global, soal independensi kehakiman dan peradilan kita, ternyata sekarang juga dalam ancaman yang, dan juga bahkan lagi bukan hanya ancaman, tetapi dalam serangan yang sangat nyata. Nah, bagaimana saya memaknai 2022 menuju 2024? Saya menulis di dalam catatan yang saya lakukan buat bersama dengan LP3S, kita berada dalam jalan terjal menuju demokrasi elektoral. Jadi yang terjadi adalah gaduh elit yang terorkestrasi sedemikian rupa untuk mendorong narasi yang dikemas dalam bingkai demokrasi, tetapi sesungguhnya merupakan serangan terbuka terhadap demokrasi untuk menunda pemilu serta gagasan presiden 3 periode yang sudah sangat komprehensif tadi dikaji oleh teman-teman PSHK, bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan tentu saja konstitusionalisme begitu ya. Di sini sangat terlihat bahwa telah terjadi lunturnya komitmen elit dan otoritas pada demokrasi dan praktik pemilu konstitusional kita secara terbuka. Baik komitmen terhadap demokrasi dan praktik pemilu konstitusional, prosedural, dan substansial. Kalau dulu kita resah, mengapa demokrasi prosedural kita belum mengarah kepada praktik yang substansial, di mana produk dari demokrasi elektoral itu menghasilkan orang-orang yang anti korupsi, berpihak penuh pada pelayanan publik, lalu melakukan tata kelola pemerintahan dengan prinsip-prinsip good governance. Kan dulu begitu ya, cara kita mengkritik demokrasi kita agar lebih kuat, karena kita ingin efektivitas pemerintahan dan seterusnya. Tapi sekarang kita mundur kembali. Kita bahkan berdebat soal sesuatu yang prosedural, yang sangat mendasar, yaitu pemilunya tepat waktu atau tidak. Nah, itu yang sebenarnya mirisnya tuh di situ begitu ya, di tengah perjalanan reformasi kita mundur kepada sesuatu yang sangat fundamental dari perjuangan reformasi 98, yaitu pemilu demokratis yang periodik, yang reguler begitu. Nah, ini yang ternyata menjadi catatan penting. Selain tadi, selain ada yang di layar, saya tidak akan ulang karena sudah banyak dibahas. Satu catatan juga Prof. Susi yang mungkin tadi banyak disorot soal pelemahan terbuka Mahkamah Konstitusi melalui misalnya apakah itu Perpu Ciptaker dan lain sebagainya, Undang-Undang MK, tetapi ada yang terbaru. Yang terbaru itu apa? Selain pencopotan inkonstitusional Hakim Konstitusi Aswanto, yaitu pengabaian putusan Mahkamah Konstitusi secara berjamaah terkait dengan adanya putusan MK nomor 80 PUU Strip 20 Romawi 2022 yang memerintahkan penataan daerah pemilihan oleh KPU di dalam peraturan KPU dengan memperhatikan prinsip-prinsip penataan daerah pemilihan di dalam pasal 185 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Jadi kalau kita dengarkan apa yang disampaikan Tom Ginsberg saat berkunjung ke Indonesia, Tom selalu menyoroti salah satu prestasi dari Mahkamah Konstitusi dunia ketika mereka mampu meluruskan praktik-praktik ketidakadilan elektoral melalui penataan daerah pemilihan. Apakah melalui misalnya praktik inkonstitusional gerrymandering ataukah dengan malapportionment gitu ya, penataan dapil yang tidak setara dari sisi keterwakilan suara.
Nah, itu yang kemudian menjadi breakthrough atau kemudian landmark decision dari Mahkamah Konstitusi ketika Mahkamah untuk sekian tahun mampu menjawab kebuntuan penataan dapil di Indonesia yang masih menghadirkan ketidakadilan nilai suara atau yang kita sering sebut dengan masih adanya underrepresentation, overrepresentation, dan seterusnya. Tetapi sayangnya putusan Mahkamah yang merupakan terobosan sangat baik di dalam demokrasi elektoral kita dan juga implementasi nilai-nilai konstitusi, lalu oleh DPR bersama-sama dengan pemerintah dan juga KPU, Bawaslu DKPP dinyatakan tidak diikuti untuk 2024. Padahal Mahkamah Konstitusi menyatakan itu diberlakukan untuk pemilu 2024. Mungkin karena isu ini agak isu yang tidak awam pahami dengan baik begitu ya, tidak menyangkut sesuatu yang konkret orang per orang dan lain sebagainya, sorotannya agak kurang. Tetapi ini sesungguhnya bahayanya sangat besar karena mengapa semua organ-organ resmi negara yang berkaitan dengan proses pemilu bersepakat mengabaikan putusan MK ini. Baik itu DPR, pemerintah, KPU, Bawaslu, DKPP menandatangani kesepakatan dan sekarang sudah disahkan menjadi peraturan KPU yang mengabaikan apa yang diminta oleh Mahkamah Konstitusi dan membelokkan tafsir apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Seolah-olah Mahkamah itu dipersempit hanya meminta KPU mengatur dapil di dalam peraturan KPU, memindahkan kewenangan yang tadi adalah kewenangan DPR atau pembentuk undang-undang menjadi kewenangan KPU. Nah, ini saya kira ancaman terbesar adalah ketika tafsir itu dibelokkan sesuai kepentingan. Nah, jadi tidak lagi kemudian ini kan betul-betul sikap yang saya kira pelemahan terbuka ya, karena tafsir sesuai selera begitu. Kalau tadi Prof. Susi sebut dengan legalisme otokratis gitu ya. Nah, ini yang dalam pemilu ternyata sudah merambas demikian rupa dan ini yang kita hadapi menuju 2024. Nah, sehingga dengan berbagai fenomena pada 2022 yang tadi ya ternyata kita di awal tahapan untuk pertama kali berhadapan dengan kegaduhan dugaan kecurangan pemilu yang sayangnya masyarakat sipilnya bisa menemukan dengan berbagai fakta, bukti, data, dokumen, tapi institusi pengawas yang dibentuk oleh negara bukan pemerintah loh, yaitu Bawaslu dan jajaran menyatakan tidak menemukan. Padahal dilengkapi oleh personel, struktur sampai ke bawah, sampai ke kecamatan, kewenangan, anggaran. Nah, ini kan menjadi pertanyaan besar. Nah, tetapi itu juga sebenarnya Prof. Dan Ibu Bapak semua menyadarkan saya bahwa pengawasan oleh masyarakat, pengawasan oleh publik tidak pernah bisa digantikan oleh pengawasan yang dibentuk oleh negara. Ada kemerdekaan, kemandirian, keberanian yang itu tidak bisa dibeli dari yang namanya gerakan masyarakat sipil dan juga gerakan sosial publik. Ini yang sebenarnya perlu kita terus suarakan dan kita jaga, kita proteksi. Jangan sampai harapan-harapan ini kemudian juga tenggelam karena tadi ya represi yang terus menular dan juga antisipasi-antisipasi yang sifatnya pengekangan begitu. Nah, yang berikut juga saya kira ketergantungan kita pada peradilan untuk menjawab kebuntuan masalah perundang-undangan di pemilu itu, Prof, ini yang sedang saya tulis, yang terjadi itu kalau tadi pendapat di Polandia ya, ketika pakem sudah dibuat tetapi tidak direalisasikan, yang terjadi adalah bukan direalisasikan tapi justru dihindari. Lebih baik memilih tidak memproduksi legislasi daripada kemudian menimbulkan masalah. Nah, ini yang kemudian dijawab dengan yudisialisasi politik. Orang berduyun-duyun pergi ke Mahkamah Konstitusi untuk menjawab kebuntuan itu. Ternyata yudisialisasi politik sebagai jawaban dari kebuntuan yang dihadapi, terutama dalam praktik pemilu, disikapi dengan politisasi yudisial begitu. Jadi dia berkelindan. Tadinya yudisialisasi politik itu menjadi jawaban atas kebuntuan yang mestinya juga tidak boleh dilanggengkan ya, karena bisa melemahkan otoritas ya demokrasi yang mesti berfungsi untuk itu, tetapi kemudian dia juga disikapi dengan politisasi yudisial. Nah, ini yang kemudian menjadi anomali, dilema dan kemudian kompleksitas luar biasa bagi praktik hukum dan demokrasi serta pemilu kita gitu. Nah,
Saya membaca 2023 itu, ini yang selalu saya sampaikan dalam banyak forum evaluasi, mohon maaf kalau tidak ada kebaruan, mungkin mudah-mudahan ada audiens baru yang mendengar ini. 2023 dan juga menuju 2024 dia menjadi pertarungan dan pertaruhan. Pertarungan di antara para elit ya, karena lagi-lagi di 2023 ini kita akan diperhadapkan pada kompetisi untuk mendapatkan tiket pencalonan, terutama di Pilpres. Jadi kita akan terus diperhadapkan pada seremoni elit, bagaimana mereka membangun negosiasi dan kompromi politik demi tiket pencalonan yang disebut dengan ambang batas pencalonan presiden. Di saat yang sama, tapi kita tidak mendapatkan narasi soal gagasan begitu. Yang kedua adalah di 2023 ini menjadi pertaruhan, terutama pertaruhan kredibilitas pemilu, baik pemilunya sendiri dan juga penyelenggara pemilunya. Karena kita mengawali cukup buruk di awal tahapan sudah disajikan dengan kontroversi, indikasi manipulasi, kecurangan dan lain sebagainya. Jadi 2023 itu elit gaduh tapi minus politik gagasan kalau dari sisi praktik elektoralnya. Nah, ada beberapa yang ingin saya soroti terutama terkait dengan arah kita ke depan ketika bicara kita diperhadapkan pada fenomena elit yang gaduh, menurunnya komitmen pada demokrasi oleh otoritas, tetapi di saat yang sama ruang publik kita tidak diisi oleh politik gagasan. Yang pertama, saya kira kalau kita ingin serius mengawal 2024, maka isu penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan, dan presiden 3 periode, seperti juga yang sudah dikaji oleh teman-teman PSHK FHUII, itu harus dihentikan. Jadi tidak ada lagi narasi-narasi yang sifatnya ambigu, bercabang, dan juga kemudian memberi celah untuk interpretasi yang kemudian menimbulkan spekulasi dan kontroversi. Kan harusnya begitu ya. Yang kedua adalah apa yang saya sebut dengan tadi pertarungan dan pertaruhan, terutama pertaruhan kredibilitas pemilu, di 2023 itu akan terjadi seleksi di 20 provinsi untuk mencari penyelenggara pemilu di tingkat provinsi, KPU provinsi, dan 118 kabupaten kota. Bisa dibayangkan, kita akan melakukan rekrutmen di tengah misalnya narasi adanya indikasi kecurangan yang melibatkan penyelenggara. Ini bisa menjadi pisau bermata dua. Ketika KPU mampu merebut narasi ini dengan membuktikan proses rekrutmen yang mereka lakukan mampu menghasilkan penyelenggara-penyelenggara pemilu yang dipandang berintegritas, maka itu bisa menjadi medium pemulihan. Tetapi kalau publik memandang pihak-pihak yang dicurigai menjadi bagian dari praktik kecurangan yang terjadi yang juga sudah diulas oleh PSHK, maka justru semakin sulit untuk merebut kembali dan mengukuhkan integritas itu. Karena misalnya Holly Ann Garnett itu mengatakan bahwa penyelenggara pemilu yang berintegritas dalam jurnal yang beliau tulis itu adalah prediktor utama untuk mewujudkan integritas pemilu. Sebab kenapa? Kalau regulasi masih kurang-kurang, penyelenggara pemilunya progresif, dia bisa ditambal oleh inovasi penyelenggara pemilunya. Tetapi kalau penyelenggara pemilunya bermasalah, maka segala persoalan yang mungkin tidak muncul secara dominan, dia akan menjadi determinan dan dominan ketika penyelenggara pemilunya tidak berintegritas. Jadi penyelenggara pemilu itu faktor determinan yang memang mempengaruhi pemilu kita akan berintegritas atau tidak. Oleh karena itu, proses seleksi ke depan mestinya betul-betul menjanjikan komitmen untuk mewujudkan KPU yang mandiri, profesional, dan memiliki komitmen pada nilai-nilai demokrasi, bukan sekedar secara wacana, tetapi juga praktik internalisasi dalam perilaku, termasuk juga mewujudkan inklusivitas keterwakilan perempuan. Nah, yang berikut juga misalnya kita akan berhadapan dengan gangguan kinerja teknologi pemilu dan serangan siber di tengah kita tahu bahwa peningkatan penggunaan teknologi dan demokrasi digital yang menguat. Kita mengetahui bahwa penggunaan artificial intelligence di kampus luar biasa ya. GP-nya itu bisa menjawab pertanyaan dan meluluskan orang ke universitas. Teknologi yang sama juga dipergunakan di pemilu 2016 Cambridge Analytica di dalam Pilpres Amerika Serikat. Dan kita belum terlalu bersiap untuk mengantisipasi ini. Bahkan di awal misalnya mengapa indikasi kecurangan mencuat,
karena akuntabilitas dan transparansi teknologi yang digunakan oleh KPU tidak terlalu baik. Nah, termasuk juga kompetisi yang minus gagasan, elit yang sibuk gaduh mendapatkan tiket pencalonan berorientasi pada akses pada kompetisi tanpa kemudian menghadirkan narasi-narasi gagasan yang sejatinya menjadi prasyarat demokrasi, bisa memicu pragmatisme dari pemilih kita dan juga bisa memicu pragmatisme dari kontestan untuk menggunakan jalan pintas penyebaran hoax, disinformasi, misinformasi, termasuk juga jual beli suara. IPK kita melorot 4 poin dan ini menjadi alarm merah ketika kita tidak mampu mengendalikan jual beli suara di pemilu. Jangan berharap maka korupsi politik juga bisa kita kendalikan. Apalagi temuan dari Indeks Persepsi Korupsi menemukan ada korelasi kooptasi bisnis kelompok ekonomi atau bisnis oleh kelompok politik. Dan saya meyakini itu kepentingannya adalah untuk kepentingan elektoral. Dan sayangnya itu digunakan untuk ruang-ruang ilegal, salah satunya adalah candidacy buying, jual beli tiket pencalonan, dan juga vote buying, jual beli suara. Nah, oleh karena itu juga perlu menjadi sorotan kita bersama. Dan yang berikut, keadilan pemilu 2024 berada dalam ancaman berat pasca selain ya tadi pencopotan hakim konstitusi yang dilakukan inkonstitusional dalam pandangan teman-teman dan kita semua, juga pasca pengabaian berjamaah atas putusan MK nomor 80 2022. Aktor politik bisa mendapat preseden bahwa apabila otoritas bersepakat, maka putusan MK bisa dikesampingkan. Padahal 2024 MK bukan hanya akan menyelesaikan perselisihan hasil pemilu legislatif dan presiden, tetapi karena ada uji materi dari Perludem dalam perkara 85 2022, MK juga akan menyelesaikan perselisihan hasil pilkada. Jadi di tengah otoritas yang besar dari Mahkamah Konstitusi kita, dan kita diperhadapkan pada tindakan otoritas yang mengabaikan putusan MK, maka 2024 keadilan pemilu saya sebut berada dalam ancaman berat. Nah, ini 2 slide lagi ya Mbak, mohon maaf. Lalu kemudian apa yang terjadi? Sesungguhnya kita sudah memahami bahwa demokrasi kita dalam bahaya. Bahayanya apa? Kalau saya melihat ada 2 hal. Yang pertama, tadi kita di awal membahas soal 3 klasifikasi rezim, rezim demokrasi, hibrid rezim, dan otoritarian. Bila elit dan otoritas tidak berbenah, justru pekerjaan rumahnya sekarang bukan pada masyarakatnya, tetapi pada elit dan otoritasnya. Nah, kalau elit dan otoritas tidak berbenah, maka Indonesia sangat mungkin tergelincir menjadi hibrid rezim, yang kemudian sangat mungkin lagi berujung pada rezim yang otoriter, di mana demokrasi sekedar kemasan dan ritual simbolik, namun otoriter dalam praktik dan substansi. Dan itu semua solusinya ada pada elit dan otoritas, bukan pada masyarakatnya. Karena persoalan itu setelah diidentifikasi ada pada komitmen elit dan otoritas. Yang kedua, elit yang terus gaduh dan tanpa politik gagasan bisa berdampak pada terjadinya yang saya kutip, saya membaca Kompas kemarin, ini jadi inspirasi saya tanggal 8 Februari. Di situ disebutkan, karena kita tidak bisa mengendalikan penyebaran informasi bohong dan tidak terkurasi, begitu ya, maka ada fenomena dunia orang-orang publik menghindari berita yang disebut dengan news avoidance. Jadi mereka nggak mau baca berita dan lain sebagainya karena mereka ingin menghindari tadi ya ketidakakuratan informasi, penyebaran informasi bohong dan seterusnya, menjadi tidak percaya begitu. Nah, dalam praktik demokrasi kita, Indonesia itu dalam news avoidance yang dirilis oleh Reuters, kita itu pada angka lebih dari 30% publik kita itu melakukan praktik yang disebut dengan news avoidance itu, penghindaran berita. Nah, kalau elit dan otoritas terus melakukan pelemahan terhadap pilar-pilar hukum dan demokrasi, tadi juga disebut oleh Prof. Susi misalnya, Mbak Bivitri menulis sangat bagus dan juga temuan-temuan yang sudah dipaparkan oleh Prof. Susi, maka bukan tidak mungkin yang terjadi adalah democracy avoidance, penghindaran pada demokrasi.
publiknya tidak percaya pada nilai-nilai dan praktik-praktik demokrasi yang disebutkan oleh pihak-pihak yang berwenang. Maka perilaku elit itu akan disikapi dengan sikap publik yang menghindari nilai dan praktik-praktik dalam demokrasi. Publik bisa saja akan menjadi tidak mau berpartisipasi dalam pemilu karena menganggap pemilu sekedar ritual, tidak menawarkan skema yang seperti dijanjikan oleh praktik demokrasi, enggan berdialog dan seterusnya. Dan itu bahaya sekali. Kalau yang kedua terjadi, maka yang pertama akan lebih cepat untuk terrealisasi. Dan itu yang mestinya pada poin terakhir saya menulis di sini, maka kita harus mengambil langkah begitu ya. 2024 dengan tadi berbagai gambaran riset yang dilakukan oleh PSHK FH UII dan juga temuan-temuan perkembangan selama 2022 tidak dilakukannya revisi Undang-Undang Pemilu, maka dari sisi pelaksanaan kita kan berteguh hati ya bahwa 2024 itu harus ada pemilu. Tetapi pemilunya itu sangat mungkin akan kembali berhadapan pada permasalahan yang juga terjadi pada 2019. Oleh karena itu yang dibutuhkan adalah komitmen dan pengawalan maksimal oleh semua otoritas dan elemen bangsa. Pemetaan lengkap siapa melakukan apa dan forum koordinasi yang solid dengan narasi yang tidak ambigu dari pihak berwenang. Jadi tidak ada lagi otoritas elit yang mengatakan penundaan pemilu masih 50%, yang merupakan sebenarnya pemimpin institusi politik begitu ya, dan seterusnya, menarasikan sidang istimewa dan seterusnya. Nah yang kedua, masyarakat sipil yang resilient, aktif dan berdaya dengan dukungan media yang bebas serta terkonsolidasinya isu dan gerakan harus jadi penyeimbang. Masyarakat sipil itu kan bukan hanya organisasi masyarakat sipil begitu. Perguruan tinggi, akademisi itu adalah bagian dari gerakan sipil ini. Dan ternyata terbukti masyarakat sipil yang justru resilient di tengah ancaman berat terhadap demokrasi kita. Karena kelompok pro status quo terus mengkonsolidasi diri dan berorientasi memperbesar kekuasaan dengan menegasikan kontrol melalui berbagai posisi yang sedang dipegangnya. Nah, tantangan kita makin besar, tetapi ternyata resiliensi masyarakat sipil itu mampu di dalam beberapa hal meskipun cukup terengah-engah mengimbangi situasi yang terjadi. Dan termasuk tadi soal misalnya bagaimana masyarakat sipil mampu menemukan kecurangan di saat otoritas negara yang melakukan pengawasan menyatakan tidak ada indikasi kecurangan sama sekali. Yang ketiga, strategi merebut 2024 melalui upaya serius penetrasi pada pemilih muda. Karena 50% lebih dari pemilih Indonesia berusia sampai 39 tahun, dan yang berusia antara 17 sampai 23 tahun itu ada 15%. Makanya kehadiran dunia kampus, akademisi progresif yang berorientasi pada komitmen berdemokrasi sesungguhnya, ini perlu betul-betul memberikan atensi pada kehadiran kelompok-kelompok pemilih yang sebenarnya bisa menjadi harapan di dalam mengubah masa depan elektoral dan demokrasi kita. Yang terakhir, demokrasi digital, baik itu penggunaan medsos, artificial intelligence, dan ICT, perlu dikelola baik agar konstruktif bagi tata kelola 2024 yang mestinya bisa menjadi saluran alternatif kita di dalam melakukan penguatan-penguatan terhadap daulat rakyat. Saya kira saya akan berhenti di sana terkait dengan catatan menuju 2024. Semoga tadi ya kita tergelincir menjadi hibrid atau authoritarian regime bisa kita hindari, dan yang kedua democracy avoidance-nya tidak terjadi. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.